Para pemirsa terkasih, jumpa lagi dengan podcast Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan dan pengalaman iman Santa Maria Immaculata Mataram. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang tampaknya baru sih, tapi sudah diperbaharui dalam banyak hal. Frater Nino Keban. Ngopi dulu, Frater. Oke, dan saya mengajak beliau untuk sedikit berbincang-bincang atau ngobrol tentang apa yang lagi viral di dunia, baik di gereja maupun di dunia profan, tentang kanonisasi dari dua orang muda, satu remaja berusia 15 tahun, satu berusia 24 tahun, oleh Paus Leo ke-14 pada hari Minggu 7 September lalu dikanonisasikan menjadi orang kudus. Dan yang menariknya, di antara mereka, terutama untuk Santo Carlo Acutis, itu bahkan diberi gelar sebagai Santo Internet. Jadi mereka dua ini Santo keren istilahnya. Saking kerennya Santo Carlo Acutis ini, kan katanya jenazahnya masih awet di Italia sana dan masih dalam posisi memakai celana jeans, sehingga beliau juga itu menjadi orang kudus pertama yang pakai celana jeans. Mungkin memang mau mengedepankan aspek milenial dari beliau. Dan pengangkatan dua orang muda ini ya bagi gereja itu sesuatu gitu, bahkan bagi dunia dan semua anggota gereja, karena anak muda ditempatkan untuk menjadi suci dan kudus itu sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang dipahami. Dan di hadapan saya ini ada Frater Nino, juga wakil dari era milenial yang juga masih muda. Beliau sedang menjalankan top tahun pertama di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Frater, sudah seberapa bulan ada di sini ya? Kurang lebih sih 1 bulan 2 minggu bro. Masih terlalu muda. Masih terlalu muda, siap. Oke, masih belajar-belajar dan masih berorientasi begitu. Frater mungkin sedikit bisa ber-BPS tuh, bagaimana perasaan Frater setelah kurang lebih 1 bulanan berada di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram? Perasaan saya setelah 1 bulan berada di sini, kurang lebih 1 bulan tambah lagi 2 minggu Plus. Saya sangat senang dan menyenangkan Bapak Romo, karena ini pengalaman baru, dan terlebih khusus karena sudah hampir 4 tahun kami menjalani masa studi filsafat dengan teori-teori, di mana kami langsung diterjunkan di medan pastoral, di mana kami bisa mengolah nada filsafat itu ke dalam ranah-ranah yang ternyata lebih sederhana. Bagaimana kami bisa membahasakan bahasa-bahasa filsafat dalam melihat teori-teori dan realita-realita yang ada di sini. Dan lebih menantangnya lagi, dan saya sangat bersyukur karena saya dapat di lingkungan yang cukup ramai, sehingga mungkin filsafat itu akan lebih terpakai begitu Pak Romo. Selain menyenangkan, saya juga sangat bersyukur bahwa saya akan bisa menemukan banyak orang tua serta saudara-saudara baru di sini. Oke, Frater Nino, berarti praktek pastoral itu seperti membumikan filsafat. Siapa, begitu ya? Atau dalam bahasa filsafat dan teologinya itu ada istilah pergumulan rangkap antara teks dan konteks. Teks itu sudah dipelajari oleh Frater dalam 4 tahun filsafat, dan setelah istilahnya boleh sudah tamat ya, tamat filsafat, baru ke tempat praktek untuk menjalankan tahun orientasi pastoral untuk membuat teks itu menjadi konteks dan memaknai teks itu dalam konteks pastoral. Oke, terima kasih Frater. Selamat datang dan selamat menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Kebetulan saya juga jadi pastor paroki, jadi saya yang akan membimbing Frater gitu. Yang paling penting memanfaatkan kesempatan dan waktu yang ada untuk terus memformat dan memformat diri untuk melihat cocok nggak kita menjadi imam Tuhan, terutama di era milenial seperti ini. Nah, saya dengar sedikit kabar-kabar angin kalau Frater itu punya skripsi waktu menamatkan S1 itu terkait dengan dunia digital dan media sosial. Kalau tidak salah itu tentang pengaruh game online itu ya, atau bagaimana persisnya Frater? Pertama kali saya ingin membahas tentang game online ini, saya melihat latar belakang saya juga senang bermain game online Bapak. Saya senang bermain game online, dan sudah banyak juga tulisan-tulisan tentang game online, tapi saya masih belum menemukan sisi positif yang lebih cenderung diangkat pada game online tersebut. Biasanya kan pembahasan tentang game online itu bagaimana dampak, pengaruh, sehingga saya mencoba sedikit
ya bukan beralih, saya sedikit mencoba menyeberang lebih jauh. Sisi lain gitu ya, melihat perspektif saya lain. Coba mengaitkannya dengan ensiklik Fratelli Tutti, Bapak Romo. Ternyata saya mau lihat Ensiklik apa Dan? Fratelli Tutti. Apa itu? Itu ensiklik Perlu dijelaskan juga para pemirsa. Sederhananya, ajaran-ajaran diterbitkan oleh Paus Franciscus untuk membentuk suatu komunitas yang baik. Oke. Fraternity gitu ya. Ya, sehingga saya mungkin dari kebiasaan-kebiasaan ada di game online, ternyata poin-poin tersebut itu berkorelasi dengan nilai-nilai yang ada di ensiklik Fratelli Tutti. Dan kebetulan saya di skripsi itu saya berikan judul pengaruh game online terhadap solidaritas para frater Seminari Tinggi Santo Petrus di Tapiret dalam terang ensiklik Fratelli Tutti. Oh iya, ngomong Seminari Tinggi Santo Petrus di Tapiret kemarin baru merayakan Dies Natalis ya. Merayakan Dies Natalis yang 8 September. ke-70. Oke. Selamat ulang tahun alma mater tercinta. Oke, selamat ulang tahun dari Frater Nino dan juga dari kami, karena kita sama-sama keluar dari rahim yang sama, yaitu Bunda Rita yang kemarin merayakan hari ulang tahun kelahiran ke-70. Karena setiap 8 September itu ketika gereja merayakan pesta kelahiran Bunda Maria, Seminari Tinggi Santo Petrus Sudah Piret juga merayakan tahun kelahiran. Oke, Frater. Nah, kelihatannya tema ini menjadi menarik dan aktual ketika di beberapa hari terakhir ini gereja itu terasa booming. Paus Leo ke-14 untuk pertama kali mengkanonisasikan orang kudus itu justru ambil dari era milenial, generasi milenial itu. Jadi Santo Carlo Acutis yang berusia 15 tahun dan Santo Pier Giorgio Frassati ya. Oke. Saya hanya mau menggali dari perspektif Frater sebagai orang muda dan bisa mewakili orang muda gitu ya. Bagaimana rasanya sebagai orang muda ketika gereja universal menempatkan orang muda itu begitu berharga di mata gereja sampai kemudian dikanonisasikan menjadi orang kudus? Perasaannya sih saya bangga, Bapak Romo, karena di era milenial sekarang, terlebih khusus kita sudah mau masuk, terlebih khusus saya di generasi Gen Z, orang-orang dewasa tuh masih menganggap kami bahwa kami ini belum mempunyai sebuah tatanan hidup, bahkan dari hal sederhana seperti pola tidur aja masih berantakan begitu. Jadi Carlo Acutis ini sedikit mewakilkan kami, ternyata bahwa generasi kami itu bukan hal yang kalian tuh pandang secara lurus begitu. Ternyata dari pola-pola kami yang berantakan, dari pola kami yang ternyata masih berbeda dengan tatanan aturan seperti dulu, ternyata masih ada peluang-peluang kecil kekudusan, bukan? Ya, Pak Bro. Jadi terkadang banyak masalah-masalah ternyata yang belum dipecahkan oleh orang-orang tua terhadap kaum kami seperti kaum Gen Z ini. Jadi perspektif orang tua itu masih, menurut saya, masih terlalu sederhana, membuat melihat kami orang-orang muda ini yang mungkin terlihat nakal gitu. Saya juga ingin melihat kembali soal Kang Deddy. Ya, dia dalam pengalaman dia sering Gubernur Bandung. Gubernur Bandung itu dia sering masukkan ke barak ya orang anak muda yang nakal. Dan dalam perspektifnya dia, ketika dia mulai melihat anak-anak muda di dalam barak, ternyata mereka lebih bahagia. Apakah pertanyaan itu? Itu menurut saya. Ternyata yang kita harus lihat dari anak-anak muda seperti kami sekarang itu bukan hanya dari pola hidupnya, ternyata dari bagaimana potensi halal yang perlu didengarkan, ya Bapak Romo. Ternyata mungkin dari Carlo Acutis ini adalah pribadi yang mungkin yang sudah belajar untuk didengarkan, belajar gini, sehingga dia berani menunjukkan diri bahwa inilah Katolik begitu, Bapak Romo. Kami ini punya kekatolikan, tapi terkadang kekatolikan kami ini dibungkam dengan aturan-aturan opini publik ya, begitu, Bapak. Oke, terima kasih Frater. Memang sih saya sendiri juga kaget gitu. Kenapa kok biasanya dalam pemahaman selama ini yang menjadi orang suci atau dikanonisasi itu mereka yang sudah usianya lebih, sudah matang dalam segala hal, dan bahkan lebih ekstrim begitu
pengorbanan yang dikurbankan untuk menjadi orang kudus. Tapi dengan melihat hidup yang begitu singkat dan masih muda dari Santo Carlo Acutis dan Pier Giorgio Frassati ini, saya lalu kemudian berpikir ternyata berharganya hidup itu bukan soal lama dan waktunya, tapi bagaimana kita memakai pribadi kita sebagai alat berharga di tangan Tuhan, kira-kira gitu ya. Dan dari apa yang disampaikan oleh Frater, kita kemudian disadarkan bahwa setiap pribadi itu punya keunikan. Setiap manusia diciptakan dengan unik, ada kelebihan dan kekurangan, dan setiap generasi juga ada kelebihan dan kekurangan. Dan kalau bicara generasi ini, kita ingat pesan Yesus dalam kitab suci, anggur yang baru tidak bisa taruh di kantong anggur yang tua. Artinya begini, gereja ini kan punya prinsip Ecclesia Semper Reformanda Est. Gereja itu harus selalu memperbaharui diri sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ini eranya milenial, dan memang gereja harus menempatkan dan memakai banyak orang muda dan remaja yang potensial untuk membawa kabar gembira dan Injil itu ke dunia-dunia medsos. Sehingga ketika Frater juga mengangkat tema tentang arti dari game online bagi merekatkan persaudaraan, memang itu suatu sisi yang memang kalau dalam pandangan kita yang sudah tua, ngapain harus melalui game kita merekatkan persaudaraan itu? Tapi kan orang muda punya cara pandang berbeda. Nah, Frater, sebelum kesini juga kan ada JOMK di Sumbawa toh. Dan salah satu pertanyaan dari anak-anak muda waktu itu ketika sesinya Bapak Uskup dan Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan KBI Romo Kristi, itu mereka bertanya begini, gereja kan menguduskan orang, dan orang muda punya peluang untuk menjadi kudus. Lalu mereka tanya, apakah memang OMK bisa menjadi kudus? Saya rasa apa yang terjadi dengan Santo Acutis ini, kalau Acutis dan Santo Pier Giorgio Frassati ini sebuah jawaban bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahkan dalam usia seberapapun bisa menjadi kudus. Nah, kira-kira dengan pengalaman mereka berdua, bagaimana gereja menghargai mereka, dan Frater kan dalam arti tertentu juga agen pastoral gereja kan, gereja masa kini dan masa depan, karena masih muda, masih energik, dan orang muda selalu dianggap sebagai tulang punggung dan pundak gereja di masa depan. Kira-kira apa yang Frater harapkan atau yang Frater bisa bangun untuk setidak-tidaknya dalam konteks orang muda di paroki kita memaknai apa yang terjadi dengan dua orang muda ini ketika mereka menjadi santo gitu. Saya berpesan kepada orang-orang muda, kita nih punya kepribadian unik dan kita masing-masing membawa sifat-sifat lama kita yang diturunkan dari orang tua memang. Tetapi ada baiknya kita lebih sedikit berdamai dengan masa lalu, sehingga pelan-pelan, pasti demi pasti, walaupun terkadang kita tersandung-sandung dan tersakiti hati, tapi kita perlu juga sedikit mempoles diri, boleh terbuka untuk mau belajar gitu ya. Terpoles diri, membuka. Memang tidak gampang, kita sebagai orang muda terkadang ego itu lebih tinggi daripada hal yang mau kita pelajari. Tetapi ketika kita mau mempoles, mau terbuka, itu tuh banyak akan kita lihat ternyata dunia ini tidak sesempit apa yang ketika kita sedang tersakiti. Ternyata masih ada banyak jalan pintas, dan ketika kita bisa melihat jalan pintas itu, ternyata setitik cahaya kecil itu akan terlihat, dan senyuman di ujung bibir itu akan selalu terukir. Oke, jangan lupa angkat dulu ngopinya. Dan apa yang disampaikan oleh Frater Nino di bagian terakhir itu sebuah harapan yang dibangun untuk anak-anak muda, sama-sama memaknai dua orang kudus dari generasi muda ini yang kemudian diangkatkan dan disucikan. Nah, tentu kita tetap masuk dalam bingkai tahun Yobel ya Frater ya, pesiarahan pengharapan, di mana kita diajak untuk menaruh harapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Dan orang muda jangan pernah kecewa, dan teruslah menabur dan menaruh harapan itu dalam Kristus yang kita imani. Dan seperti apa kata Frater, jangan terlalu tertutup, jangan terlalu egois, coba membuka diri, membuka hati dan pikiran kepada dunia luar, kepada teman-teman, kepada berbagai macam insight yang beredar, karena itu adalah guru-guru terbaik untuk kita belajar makin dewasa dan makin bijak menghadapi dan menjalani hidup. Sehingga apa yang disampaikan oleh Frater terakhir itu mengingatkan saya akan kata bijak dari para filsuf yang beberapa hari terakhir ini terus membingkai gaya berpikir saya untuk jangan melalui begitu saja hidup tanpa dimaknai, atau kata Aristoteles kan, hidup yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dihidupi. Dan ada sebuah kata-kata menarik rekan-rekan muda yang bisa dimaknai dari filsuf itu ketika
kata-katanya begini. Pribadi yang ingin belajar akan selalu melihat guru di setiap langkah. Hidupkan langkah demi langkah. Alam, pengalaman, bahkan kesalahan adalah universitas kehidupan. Artinya, kita hidup dan melangkah. Dan dalam setiap tapak-tapak langkah yang kita lalui, selalu ada guru yang mengajarkan kepada kita. Pengalaman entah apapun itu, suka tidak suka, baik tidak baik, memprihatinkan dan menyenangkan, itu selalu punya makna. Yang paling penting adalah kita membuka diri untuk belajar dari pengalaman itu. Maka pengalaman Santo Carlo Acutis, juga pengalaman dari Santo Pier Giorgio Frassati, dua orang kudus yang diangkat oleh gereja menjadi santo dalam beberapa hari terakhir, kiranya menjadi sebuah inspirasi dan motivasi untuk teman-teman muda untuk menyadari bahwa jangan meremehkan masa muda. Dan saya pikir Santo Petrus itu pernah mengatakan itu kan, jangan menganggap dirimu karena masih muda seolah-olah kamu tidak berharga. Kita sangat berharga di mata Allah, dan Tuhan ciptakan kita karena Tuhan mau pakai kita untuk menampakkan keselamatan dan kemuliaan. Kita akan melanjutkan obrolan ini di kali berikut, dan kita masih akan lanjutkan dengan tema bagaimana Frater mengangkat tema game itu sebagai sebuah cara merekatkan persaudaraan, dan mungkin itu bisa berguna untuk karya pastoral bagi orang muda ke depan. Oke, terima kasih Frater Rino. Selamat dan sehat selalu untuk Anda semua. Dari kami, Podcast Ngopi Mama. Ngobrol pengetahuan dan pengalaman iman Santa Maria Immaculata Mataram. Oke, angkat dulu kopinya.